Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita lanjut ya belajar tentang ikatan kimia. Setelah kemarin kita mempelajari tentang kestabilan atom, hari ini kita akan lanjutkan ya. Kita masuk ke materi ikatan kimia ya. Oke, nih kita bahas dulu apa sih ikatan kimia itu. Ya, ikatan kimia adalah gaya tarik menarik antara dua atom atau lebih untuk membentuk molekul atau gabungan ion-ion sehingga keadaannya menjadi lebih stabil. Ya, jadi ikatan kimia ini memang kenapa sih unsur-unsur itu berikatan supaya menjadi lebih stabil untuk mencapai kestabilannya. Ini adalah tujuan dari suatu unsur berikatan. Ya, ini tujuan dari suatu unsur berikatan. Ya, untuk mencapai kestabilan. Kalau ditanya kenapa sih unsur-unsur itu berikatan, ya nyusahin aja gitu, ngapain, ya itu untuk mencapai kestabilannya. Kenapa? Supaya stabil ya, supaya dia bisa dalam keadaan yang stabil ya, dia nggak jadi radikal, dia nggak kemana-mana gitu, jadi dia lebih stabil. Oke, ikatan kimia sendiri dibagi 3 ya, ada ikatan ion, ada ikatan kovalen, dan ada ikatan logam. Nah, nanti kita akan bahas satu-satu nih, ikatan ion, ada ikatan kovalen, dan ikatan logam. Ya, kita akan bahas dulu nanti ikatan ion ya. Kali ini kita bahas tentang ikatan ion, lalu selanjutnya nanti akan kita bahas ikatan kovalen, dan selanjutnya ikatan logam. Nah, ikatan kovalen sendiri ini dibagi 4 ya. Ini paling banyak ikatan kovalen, nanti akan lumayan panjang pembahasannya. Yang pertama itu ada ikatan kovalen tunggal, lalu ikatan kovalen rangkap 2, rangkap 3, dan ada ikatan kovalen koordinasi. Masing-masing ini apa nanti akan kita bahas ada waktunya. Hari ini kita akan bahas dulu tentang ikatan ion. Oke, kita masuk ya ke materi ikatan ion. Nah, sebenarnya ikatan ion ini apa sih gitu. Jadi ketika kita bahas ikatan kimia, ini bukan berarti ikatannya itu tuh nggak kayak tali diikat tuh, enggak gitu, tapi ikatannya itu macam-macam ya. Kalau ikatan ion ini definisinya adalah gaya elektrostatik antara ion positif dan ion negatif. Ini adalah gaya elektrostatik. Jadi tidak betul-betul ada ikatan ya, nggak kayak tali yang mengikat gitu, tapi ini hanya gaya elektrostatik antara ion positif dan ion negatif. Ya, ini terbentuk antara unsur logam dan unsur non logam. Kemarin gini sudah kita bahas ya, kalau logam itu cenderung melepas elektron dan membentuk ion yang bermuatan positif atau kation. Sedangkan non-logam itu cenderung menerima elektron. Untuk mencapai kestabilan ya, melepas dan menerima elektron ini untuk mencapai kestabilannya. Sehingga kalau non-logam ini akan membentuk ion yang bermuatan negatif atau anion. Nah, kation dan anion ini ya, kalau dia berada di jarak yang optimal ya, bukan jarak yang dekat tapi jarak yang optimal untuk terjadinya ikatan ya, supaya gaya elektrostatiknya ini optimal antara ion positif dan ion negatifnya. Ini akan terbentuk ikatan ion, dan maka akan terbentuk senyawa baru ketika suatu ion ya, ada dua ion positif dan ion negatif ini yang memiliki gaya elektrostatik yang optimal, itu akan terbentuk molekul baru. Nah, itu adalah sifat dari kimia. Jadi kalau ada sifat kimia itu berarti kata-kata adalah reaksi. Ketika menimbulkan suatu produk baru, suatu senyawa kimia baru, itu adalah salah satu ciri dari perubahan kimia. Tuh. Oke, sebelumnya kation dan anion, kemarin kalian sudah kenal beberapa ya. Ada beberapa ion positif dan ada ion negatif. Tapi ion-ion positif dan ion negatif itu hanya dari unsur. Jadi ion unsur. Sebenarnya ada banyak. Nah, ini kalian bisa lihat nih di sini ya, ini banyak. Ini yang sebelah kiri ini kation, sebelah kanan tabel anion. Tabel anion lebih banyak daripada tabel kation. Oke, ini ada kation dan muatannya ya, bisa kalian lihat ini. Nah, coba kalian lihat di sini, yang menarik adalah kation itu rata-rata ion unsur ya, yang ion poliatom atau ya ion unsur atau ion monoatom. Sedangkan yang ion poliatom itu untuk kation hanya satu, NH4+. Ini aja satu-satunya ion poliatom yang kation poliatom. Kalau anion yang poliatom banyak. Nah, ini kalian bisa lihat ya, banyak nih anion yang poliatom. Nah, nanti di sini di buku kalian sepertinya ada
tabel kation dan anion, nanti akan kita lihat bagaimana jadinya ketika mereka bereaksi ya. Ini penjelasannya, ion monoatom itu ion yang terdiri dari satu atom. Kalau ion poliatom yang terdiri dari 2 atom atau lebih ya, seperti ini nih, misalnya ClO2-. Nah itu berarti adalah ion poliatom karena terbentuk dari Cl dan 2 atom oksigen. Oke, ini kita lihat salah satu contoh ya dari ikatan ion. Ini adalah pembentukan MgCl2. Oke, ini ada Mg ya. Mg membentuk ion Mg2+ ya, sebagai kation di sini adalah Mg2+. Dengan kenapa dia jadi Mg2+? Karena Mg melepaskan 2 elektron dari kulit terluar. Nah, ini 2 elektron ini keluar. Nah, jadinya kan dia kehilangan elektron, otomatis jadi muatannya adalah positif. Nah, selalu ada Cl ya, elektron valensinya 7. Ini dia menarik 1 elektron supaya jadi stabil, maka menjadi Cl-. Ini adalah anionnya. Nah, kita lihat di sini ya, ini gaya elektrostatik tuh maksudnya begini loh. Nah, kelihatan ya. Ini jadi sebenarnya yang dibenar dari definisi ikatan kimia ada ikatan ion adalah gaya elektrostatik antara ion positif dan ion negatif. Tapi ada juga yang bilang itu transfer elektron. Jadi si Mg kan melepaskan elektronnya nih. Nah, elektron yang dilepas itu dikasih ke Cl yang tadi narik elektron. Gitu. Katanya transfer elektron. Tapi sebetulnya ini adalah gaya elektrostatik aja antara ion positif dan ion negatif, saling tarik menarik gitu. Jadi kalau ada di jarak yang optimal untuk terjadi gaya elektrostatik bisa membentuk ikatan. Nah, seperti ini. Makanya kan ketika Mg melepas 2 elektron dan Cl masing-masing Cl menerima 1 elektron, ini akan terbentuk ion Mg2+ ya tadi di atas, dan 2 ion Cl- membentuk MgCl2. Nah, kita lihat nih, ini pembentukan ikatan ion. Kenapa sih bisa jadi MgCl2 gitu. Nah, ini kita bahas ini dulu ya. Jadi pembentukan ikatan ion ini rumusnya adalah muatanmu indeksku. Kalian harus ingat-ingat ini ya untuk membantu kalian nanti dikasih ion, apa senyawanya yang terbentuk. Nah, itu kalian pakai prinsip ini, muatanmu indeksku. Indeks itu yang mana? Indeks itu yang ini yang kecil. Ini namanya indeks. Ya, kalau ini Mg ada indeksnya nggak? Ada. Di sini kalau nggak ada angkanya berarti indeksnya adalah 1. Kalau indeksnya 1 tidak ditulis. Kalau angkanya 2 atau lebih itu akan ditulis. Ya, jadi untuk pembentukan ikatan ion rumusnya adalah muatanmu indeksku. Nah, ini harus di note betul-betul ya, muatanmu indeksku. Oke, karena ini maksimal 10 menit ya, sebentar lagi selesai waktunya. Jadi contoh soalnya saya bahas di video selanjutnya. Oke. Kalau ada yang mau ditanyakan silahkan ditanyakan di Google Classroom atau japri saya langsung boleh. Nanti saya akan kasih contohnya bagaimana pembentukan ikatan ion dan kalian akan saya minta untuk mengerjakan beberapa soal. Oke, saya tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.